Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Jadi pada video kali ini kita akan coba sedikit mengulas mengenai kisi-kisi UAS Fisika Dasar. Nah, untuk yang bagian atas ini adalah kisi-kisi 2A. Jadi Fisika Dasar 2A yang untuk yang bagian atas. Dan yang bagian bawah ini untuk Fisika Dasar 2B. Nah, di sini subtopiknya beda ya, tapi di sini capaian belajarnya itu sama, yaitu mampu memahami hukum Faraday dan hukum Lenz. Jadi sama, kemudian di sini soalnya itu pilihan ganda mudah dengan bobotnya itu 6,25. Nah, sekarang coba kita masuk aja ke contoh soalnya kayak gimana. Di sini ada contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua. Kita akan coba lihat dulu untuk contoh soal yang pertama ya. Di sini saya kasih nama 1A. Jadi di sini semakin sedikit jumlah lilitan pada kasus induksi elektromagnetik, maka semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Oke, nah jadi N-nya itu kan dia bilang, jadi jumlah lilitan itu kan disimbolkan dengan N. Jadi kalau jumlah lilitannya itu sedikit, atau kita buat kayak gini ya, sedikit lah gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu untuk persamaan GGL induksi. Jadi untuk persamaannya itu kan kayak gini ya. Jadi di sini itu sama dengan minus N, kemudian di sini itu adalah perubahan flux terhadap waktu. Nah, di sini tanda minus ini itu bukan berarti bahwa GGL-nya itu bernilai minus gitu. Tapi GGL bertanda minus di sini itu adalah apa ya? Jadi dia itu arahnya yang berbeda gitu, berlawanan arah. Jadi minus di dalam fisika itu kan dia tuh hanya membedakan arahnya aja. Beda dalam matematika kalau tanda minus itu menandakan hutang. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dia GGL-nya ini itu berbanding lurus dengan si lilitannya. Jadi kalau kita lihat kalau dia itu GGL-nya itu berbanding lurus dengan lilitan, berarti ketika si lilitannya itu berkurang, jadi kalau lilitannya itu berkurang, berarti kan GGL-nya juga ikut mengecil gitu ya. Jadi kalau misalkan lilitannya itu mengecil, maka GGL-nya juga ikut mengecil. Kayak gitu. Jadi untuk pernyataan ini itu menurut saya kurang tepat ya. Karena gini teman-teman. Jadi kalau semakin banyak lilitan ya. Jadi kita lihat dulu nih, kita bongkar dulu untuk si perubahan flux ini. Jadi perubahan flux itu kan itu kayak dihitungnya itu kan kayak gini. Jadi luas permukaan dikali dengan medan magnet kayak gitu. Dibagi dengan yang ini ya, dibagi dengan waktu. Nah, kalau logikanya gini. Jadi kalau lilitannya itu semakin banyak ya, lilitannya semakin banyak, itu kan berarti luas penampangnya, jadi luas penampang di sini itu kan makin besar gitu ya. Jadi makin melebar gini ya. Jadi kan luas penampangnya semakin besar. Kalau luas penampangnya semakin besar, otomatis si GGL ini semakin besar juga gitu. Jadi untuk pernyataan ini kurang tepat. Selanjutnya untuk soal tipe B-nya di sini. Jadi di sini semakin banyak jumlah lilitan primer itu N1 pada koil, maka beda potensial sekunder. Jadi di sini V2 semakin besar. Selidikilah pernyataan berikut. Nah, jadi kalau menurut saya ya, jadi ini kurang tepat juga karena di sini itu untuk persamaannya itu kayak gini. Jadi tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder itu sama dengan jumlah lilitan satu dibagi dengan jumlah lilitan sekunder. Jadi ini jumlah lilitan primer ya. Jadi N1 itu dia primer, sedangkan N2-nya itu adalah sekunder. Nah, di sini kalau kalau kita lihat ya, jadi kalau misalkan ini saya buat persamaannya kayak gini, jadi V2-nya ini saya kalikan ke kanan ya, menjadi kayak gini. V1 itu sama dengan N1 dibagi dengan N2 dikali dengan V2. Kayak gitu. Nah, berarti kalau ini kita pengen mencari V2, berarti N2-nya kita kali ke kiri, jadi V1 dikali N2 dibagi dengan yang ini, dibagi dengan N1 itu sama dengan V2. Nah, jadi kita punya persamaan ini. Nah, kita lihat bahwa untuk persamaan ini itu kan V2 ini, jadi V2 itu berbanding terbalik dengan N1. Kayak gitu. Jadi V2-nya itu berbanding terbalik dengan N1. Nah, artinya kalau dia kalau kita coba tulis di sini ya, V2 itu berbanding terbalik dengan N1. Nah, berarti kalau N1-nya itu besar, kalau N1-nya itu besar,
maka V2-nya itu akan kecil gitu. Oke. Jadi kalau N1-nya besar, maka V2-nya akan kecil. Jadi semakin banyak jumlah lilitan primer pada koil, maka beda potensial semakin besar. Harusnya ini semakin kecil. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pernyataan ini juga kurang tepat. Kayak gitu. Oke, kalau teman-teman punya jawaban lain atau argumen lain, silakan teman-teman komen aja di kolom komentar ya. Karena ini saya berdasarkan menurut pandangan saya sendiri. Gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kisi-kisi yang pertama. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.